Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa nawina ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal iqamah wal istiqamah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ittiba'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu di dalam kasih sayang dan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu-pintu jalan keluar dari setiap permasalahan. Allah lapangkan setiap kesulitan kita dan Allah jadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa bihi ilayhi qala wa kawana ahlu sunnati wal jamaati madrasatain. Ahlu sunnah wal jamaah ini punya dua sekolah pemikiran. Takhassasat fi ta'limi aqidati ahli haq, yang khusus mempelajari disiplin ilmu akidah. Wa hiya al-madrasatul asy'ariyah. Yang pertama adalah sekolah pemikiran Asy'ariyah, nisbatun lil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yang dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, cucu dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Wal madrasatul Maturidiyah, dan sekolah pemikiran Maturidiyah, nisbatun lil Imam Abi Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi, nisbat kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Uniknya Imam Asy'ari yang lahir 260 Hijriah dan wafat 324 Hijriah, ini tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat tahun 331 Hijriah. Beliau berdua ini meskipun hidup satu zaman, karena belum ada sarana telekomunikasi seperti sekarang, beliau tidak pernah bertemu. Akan tetapi uniknya pemikiran dari kedua tokoh sentral di dalam pengembangan ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bertemu di satu muara. Jadi yang akidahnya Asy'ariyah ini mengikuti Imam Asy'ari, kebanyakan dari kalangan ulama Syafi'i, Maliki, dan juga orang-orang yang utama dari kalangan ulama Hambali, bertemu dengan para ulama Hanafi yang berakidah Maturidi. Hanya berbeda kurang lebih sekitar 13 masalah, dan tidak ada yang di dalam masalah tersebut mengindikasikan perpecahan di dalam pokok akidah. Jadi sama seperti perbedaan fikih saja. Qala Imam As-Subki rahimahullah, berkata Imam As-Subki rahimahullah, wa haula'il Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wal Malikiyah wa fudala wa Hanabilah wa
sesungguhnya kaum yang bermazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan orang-orang yang utama dari kalangan mazhab Hambali, alhamdulillah di dalam masalah akidah mereka memiliki satu kesepakatan. Kulluhum ala ra'yi ahli sunnati wal jamaah, keempat-empatnya berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Yadinuna Allah ta'ala bitariqi syaikhus sunnah, yadinuna Allah ta'ala bitariqi syaikhis sunnah, mereka beragama meyakini apa pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan metode syaikhus sunnah Abil Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. La yahidu anha illa ri'a'un minal hanafiyah wa syafi'iyah lahiku bi ahli i'tizal. Tidak ada hampir-hampir dari kalangan ulama Hanafi dan Syafi'i, melainkan hanya sedikit sekali dan merupakan awal-awal saja sebelum datangnya akidah Asy'ariyah yang memeluk akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dan tidak mungkin dilihat di hari kiamat. Padahal teks Al-Qur'an menegaskan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah-wajah itu akan bercahaya kepada Tuhannya, mereka akan melihat. Dan kalau dari teks hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti antum akan melihat kepada Tuhan antum sebagaimana antum melihat kepada bulan. Bukan artinya Allah itu berwujud seperti bulan, bertempat dan lain sebagainya. Akan tetapi mengindikasikan kemungkinan bahwasanya Allah juga bisa dilihat. Nah, ini nanti ada di dalam pembahasan ru'yah atau melihat Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin di dunia, apakah mungkin di akhirat. Nah, di situ terjadi perdebatan di kalangan ulama, namun bukan sekarang waktu pembahasannya. Tapi pada intinya mayoritas ulama mazhab 4 itu berakidah Asy'ariyah. Nah, yang akidahnya Maturidiyah biasanya bermazhab Hanafi. Persebaran di Turki, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, kemudian Pakistan, mereka mayoritas berakidah Maturidiyah. Sebagian yang ada di Suriah juga berakidah Maturidiyah, mengikuti penyebaran mazhab Hanafi, mengikuti penyebaran mazhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Tsumma qala bil jumlah aqidatul Asy'ari hiya ma tadammanathu aqidatu Abi Ja'far at-Tahawi allati talaqaha ulama'ul madzahib bil qabul wa raduha aqidatan. Kalau kita mau simpulkan akidah Asy'ariyah ini bisa kita menyimpulkannya hanya dengan 8 halaman. 8 halaman yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, seorang ulama ahli hadis, hafiz 100.000 hadis minimum, itu beliau hafal hadis, dan juga termasuk generasi salaf memiliki akidah namanya akidah Tahawiyah. Cuma 8 halaman, nggak banyak akidahnya itu, tapi bisa kita korelasikan dengan akidah Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Jadi 3 figur ini memang hidup satu zaman, Bapak Ibu. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dan Imam At-Tahawi. Beda tempat. Imam Tahawi di Mesir, Imam Asy'ari di Basrah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi di Samarkand, daerah Uzbekistan. Akan tetapi murid-murid mereka kemudian bertemu, kok kita ini punya kecocokan di dalam akidah. Akhirnya mereka berkumpul di dalam satu titik, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang ngikutin sekolah pemikiran Asy'ariyah, ada yang ngikutin sekolah pemikiran Maturidiyah. Ini penting, jangan sampai kita menyangka kalau kita ini sekarang muslim ya karena tiba-tiba kita jadi muslim. Ada sejarah yang mungkin terluput dari pembelajaran kita, dan kita belajar ini supaya kita tahu identitas kita itu seperti apa. Dulu para ulama yang datang ke Indonesia ini seperti apa, ulama yang menyebarkan akidah ke Mesir seperti apa, yang menyebarkan akidah ke Andalusia yang mana 800 tahun kerajaan umat Islam itu berdiri kokoh di sana seperti apa, dan lain seterusnya. Al-ilmu tsani itu ilmu akidah. Ilmu yang kedua al-Islam, yaitu Islam. Wa huwa al-mustalahu alaihi bi ismil fiqh. Ia adalah istilah yang kita pahami dengan ilmu fikih. Au fikhil furu', atau fikih yang berkaitan dengan furu', cabang, berkaitan dengan halal haram.
Kalau akidah hukumnya bukan halal haram. Kalau dalam akidah hukumnya wajib, mustahil, atau jais. Kalau dalam hukum fikih nggak ada mustahil, nggak ada wajib dalam artian ilmu akidah, nggak ada juga jais atau boleh. Tapi dalam fikih ada namanya wajib atau fardu, artinya tidak boleh kita meninggalkannya. Kalau meninggalkannya dapat dosa, kalau kita lakukan dapat pahala. Ada haram, ada mubah, ada sunnah, dan juga ada makruh. Jadi beda kalau kita bicara soal akidah, hukumnya 3. Kalau tidak wajib artinya ma la yutasawwar fil aqli adamu, apa yang kita nggak bisa nafikan dari akal, itu namanya wajib dalam akidah. Ada juga yang dikatakan mustahil, apa yang mustahil untuk diterima oleh akal sehat. Sekarang ini subuh, orang yang ada di agama manapun, kalau dia datang ke sini terus kita tanya, ini subuh atau sore hari? Misalkan yang Kristen bilang kalau ini subuh, yang KTP-nya Islam bilang kalau ini siang hari. Kira-kira mana yang waras? Nah, ya. Jadi jangan dikaitkan masalah agama. Ini muslim, dia yang waras. Enggak, berarti akal itu memang punya porsi yang diterima oleh mayoritas manusia. Nah, disinilah namanya hukum akidah itu bermain. Apa hukumnya Allah itu eksis? Wajib. Apa hukumnya Allah punya anak? Mustahil. Begitu. Apa hukumnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak? Wajib. Kalau enggak berkuasa mutlak ya bukan Allah, gitu. Apa hukumnya Allah Subhanahu wa taala menikah? Mustahil. Apa hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu tersusun dari komponen-komponen? Mustahil. Jadi membicarakan ilmu akidah itu beda dengan kita membicarakan ilmu fikih, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa hafizallahu li ahli sunnati fihi madarisa fiqhiyah arba'ah tusamma madahib ahli sunnah al-fiqhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menjaga dari mazhab ini yang dikenal dengan mazhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah, wa hiya madhhabul Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali di dalam ilmu fikih. Apakah boleh kita mengikuti selain 4 mazhab ini di dalam ilmu fikih? Jawabannya enggak boleh. Mayoritas para ulama melarang kita mengikuti selain daripada 4 mazhab fikih ini. Kenapa? 1, mazhab fikih yang 4 ini musannadah, punya sanad yang jelas bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, nggak sembarangan. Kemudian yang kedua, mazhab fikih ini mahdumah, menjadi objek penelitian yang nggak juga sembarangan. Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah, Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Muzanni. Kemudian disyarah lagi oleh para ulama, disyarah terus hingga akhirnya datang periode Imam Al-Haramain pada kurun ke-4 Hijriah menulis kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian disyarah lagi oleh muridnya Imam Ghazali menjadi Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Kemudian oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi diberikan komentar-komentar hingga sampai sekarang kitab itu masih diteliti. Jadi diterima secara mutawatir, secara kesimpulan orang banyak yang tidak mungkin berdusta bahwasanya mazhab ini memang ada dan orang-orangnya memang eksis. Tapi kalau misalkan kita mau keluar dari 4 mazhab ini, ya siapa guru kita? Siapa yang bisa memastikan pemahaman kita itu benar? Sementara 4 mazhab ini dipeluk oleh mayoritas umat Islam. Makanya kalau mau taklid, ya tidak boleh keluar dari 4 mazhab ini atas alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Mau belajar ilmu hadis nggak mungkin nggak belajar melalui ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Mau belajar ilmu tafsir juga begitu. Mau belajar ilmu Quran juga begitu. Hatta mau belajar ilmu qiraat juga begitu. Pasti melewati ulama 4 mazhab dan ulama Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu nggak bisa disangkal oleh siapapun, Mau nyambung sanad hadis sampai Nabi, mayoritasnya ulama Asy'ari, Maturidi 4 mazhab. Mau nyambung sanad tafsir sampai kepada pengarang tafsirnya. Lah pengarangnya sendiri kalau nggak Asy'ari ya Maturidi
dari kalangan 4 mazhab. Terus di dalam hampir semua cabang ilmu seperti itu. Wa fihi yata'allamu muslimu ahkam at-tahara wa shalah wa shiyam wal hajj wa zakat wa ghairiha minal a'mal adh-dhahirah allati tata'allaq bil jawarih. Dan di dalam ilmu fikih ini seorang muslim mempelajari hukum taharah, salat, puasa, haji, zakat dan selainnya dari amal-amal zahir yang berkaitan dengan tubuhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa Ramadan dan haji apabila mampu. Di dalam riwayat yang lain, lafaz haji didahulukan dari puasa. Di dalam riwayat ini lafaz puasa didahulukan. Maulana Syekh Ali Jum'ah mengatakan hikmah dibalik dari pembolak-balikan lafaz hadis itu adalah bahwasanya semua yang tersebut di dalam hadis ini adalah fil istiwa fil ahamiyah. Artinya sama-sama penting dan gak bisa ditinggal. Gak ada orang misalkan mengatakan saya yang penting sudah syahadat. Kenapa kamu cuma syahadat gak sholat? Ya karena sholat disebutkan setelah syahadat. Atau misalkan dia mengatakan saya sudah syahadat dan sholat, berarti saya tidak perlu zakat. Kenapa? Karena zakat disebutkan itu setelah sholat. Berarti saya sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa. Berarti saya tidak perlu haji. Kenapa? Karena haji itu disebutkan terakhir, nggak bisa. Makanya di satu riwayat dibolak-balikan seperti itu. Kenapa? Ya karena hakikatnya setiap yang ada di tulisan ini di dalam lafaz hadis ini adalah memiliki kesamaan tingkat kepentingan, jadi nggak bisa ditinggalkan. Al-ilmu tsalis, ilmu yang ketiga, as-sa'yu litahaqquqi bi martabatil ihsan. Berusaha kita itu mencapai tingkatan ihsan. Wa huwa al-mustalah alaihi bi ismi tasawuf. Ia yang lebih dikenal dengan tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini. Tasawuf itu adalah tazkiyatun nafsi. Kita berusaha membersihkan hati. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penyakit itu bukan cuma penyakit zahir, amalan juga bukan cuma amal zahir. Ada yang disebut penyakit batin, ada yang disebut amal batin. Apa contohnya? Penyakit batin, riya, syirik, takabur, sum'ah, hasad. Nah, itu penyakit hati. Apa amal hati? Tawadhu, khusyuk, qanaah, ridha, itu disebut amalan batin. Dan kalau kita nggak belajar dari ahlinya, kita nggak akan tahu apakah kita sudah ridha atau belum. Otomatis kita harus tahu definisi ridha. Siapa yang paling pakar mendefinisikan ridha? Ya orang yang ahli di dalam mengurusi ibadah hati, yaitu para ulama tasawuf. Dan ulama tasawuf ini mereka orang yang paling jarang mengeluh. Di zaman sekarang banyak orang mengatakan saya ahli tasawuf, dikit-dikit ngeluh. Ulama tasawuf itu Pak 3 hari nggak makan, nggak cerita sama orang. Imam Bukhari itu 3 hari nggak makan ketika mengunjungi gurunya Adam bin Abi Iyas, makannya rumput. Kira-kira kita kalau 3 hari nggak makan bisa nggak makan rumput? Nggak mungkin. Imam As-Sanusi juga seorang sufi. Sufi itu bukan suka film ya. Imam Sanusi itu seorang sufi. Meskipun ilmu akidahnya kencang, ilmu logikanya kencang, beliau juga dalam waktu 3 hari nggak makan karena nggak punya makanan. Muridnya banyak, muridnya sangat banyak, hingga akhirnya bertanya, kenapa kok kamu itu tidak bilang kepada kami? Beliau cuma tersenyum saja. Saya mau tanya, kita kalau 3 hari belum makan, bisa senyum nggak? Jangankan 3 hari. Lah kita pulang kerja belum makan 6 jam saja, istri kita omeli kalau di meja makan itu belum ada makan. Jadi umat Islam ini maju kenapa? Ya karena salah satunya mereka mengutamakan Allah dan tidak memberikan yang sisa untuk agama. Sisa uang baru untuk Islam, sisa waktu baru untuk Islam, sisa kekuasaan baru untuk Islam. Selama kita masih memberikan yang sisa-sisa ini, maka sulit bagi kita itu untuk mengatakan Islam akan berjaya. Makanya kejayaan ulama zaman dulu hakikatnya tasawuf. Bagaimana mungkin 313 pasukan Badar itu
bisa menang lawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Bagaimana mungkin di perang Uhud misalkan kita bisa melihat orang-orang yang menyebabkan di kalangan para sahabat itu, orang-orang yang menyebabkan hampir kalahnya pasukan Nabi SAW adalah karena mereka cinta dunia. Ketika mereka mulai meninggalkan dunia, Allah buka jalannya. Jadi kita bicara soal peradaban sebenarnya nggak perlu marah-marah, melainkan hanya marah kepada diri kita. Kenapa kok kita di dalam beragama ini setengah-setengah? Yang setengah-setengah itu bukan artinya nggak turun ke jalan atau yang full itu turun ke jalan kemudian teriak, belum tentu. Tapi bagaimana seseorang itu menahan dirinya dari lapar, menahan dirinya dari haus, rela dan ridho, sementara dipakai badannya itu untuk memikirkan peradaban. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam terbelakang. 800 tahun Andalusia itu hancur dan kita sudah pernah bahas di sini berbulan-bulan yang lalu. Bagaimana 800 tahun hegemoni Islam itu hancur. Dulu ada bahasa Arab namanya bahasa Arab Iberia, sekarang nggak ada. Kemana itu semua? Habis. Ujungnya perebutan harta, tahta dan wanita. Jadi selama diri kita ataupun kita mempunyai pemimpin yang cinta harta, tahta, wanita, sulit bagi kita berharap Islam ini mau melangkah lebih jauh ke depan. Maka kita harus berubah, bukan mustahil, sulit tapi tidak mustahil, bisa insyaallah. Au ilmu tazkiyah atau tarbiyah, atau dinamakan sebagai ilmu tazkiyah dan tarbiyah. Karena tazkiyah ini memang kepentingan para nabi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi seorang nabi diutus bukan cuma untuk ngajari Quran Sunnah, bukan cuma untuk mengajarkan halal haram, tapi juga mengajarkan bagaimana adab dan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali ahli sunnati fihi turukun masyhurah, dan ada thariqah-thariqah yang masyhur. Thariqah ini apa sih Bapak Ibu? Thariqah ini adalah jamaknya adalah turuk, ya. Artinya secara bahasa etimologis jalan. Secara istilah yang dimaksud dengan thariqah ini adalah aliran di dalam tarbiyah dan juga tazkiyah. Nah, aliran-aliran ini memiliki cara masing-masing dan zikir yang juga kadang-kadang khusus. Akan tetapi semuanya tidak mungkin keluar dari Quran dan Sunnah. Saya kasih contoh. Kalau orang Arab punya namanya thariqah Ba'alawiyah. Thariqah Ba'alawiyah ini adalah thariqah yang dipeluk oleh para habaib. Baca wiridnya apa? Rotib al-Attas, kemudian Rotib al-Haddad, kemudian Rotib al-Idrus, Aqidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Al-Wirdul Latif. Itu isinya apa Pak kira-kira? Apakah isinya jampi-jampi? Apakah isinya pelet? Itu isinya Al-Quran sama hadis tok. Thariqah Syaziliyah yang didirikan oleh Al-Imam Abil Hasan Asyadzili, yang lahir di Maroko dan wafat di Umayyah Mesir. Beliau ini mengatakan dalam satu hari seorang muslim yang ikut thariqah saya minimal membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 100 kali dalam sehari. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam minimal 100 kali dalam sehari. Membaca astaghfirullah minimal 100 kali dalam sehari. Kita baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca istighfar, itu anjuran siapa? Nabi. Kenapa angkanya itu 100? Ada yang mengikuti teks sunnah, ada yang mengikuti percobaan. Jadi wirid itu seperti apa Pak? Wirid itu seperti obat. Obat itu ada dosisnya. Ada orang yang butuh dosis 100 mili, jangan dikasih dosis 500 mili. Makanya nggak semua wirid itu cocok Pak. Nggak semua wirid itu cocok bagi setiap orang karena tingkat spiritualitas orang itu beda-beda. Makanya guru kami Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani, beliau dokter bedah sekaligus ahli hadis mursyid thariqah Syaziliyah di Mesir. Beliau mengatakan, "Man dallaka 'alal 'amal faqad at'abak wa man dallaka 'ala Allah faqad arahak." Orang yang menunjukkan kamu kepada amal, maksudnya memerintahkan kamu untuk beramal di luar kemampuan kamu,
dia akan membuat kamu capek. Saya harus apa Ustadz? Ini Ustadz ya, karena baca hadisnya sendiri nggak bertoriko, ada bilang kamu itu harus sholat malam yang banyak. Kalau bisa kamu sholat malam itu 100 rakaat. Orang baru tobat disuruh sholat malam 100 rakaat. Kamu tuh harus banyak baca Quran. Kalau kamu nggak banyak baca Quran, sengsara hidup kamu. Banyak baca Quran harus minimal sehari itu 1 juz misalnya. Ini bagi orang yang pemula nggak mungkin. Dalam Thariqah Syadziliyah memang anjurannya seperti itu. Minimal orang itu baca Al-Quran 1 juz. Jadi one day one juz itu telak beberapa ratus tahun itu. One day one juz itu udah ada dari zaman dulu. Imam Syadzili hidup udah nganjurin seperti itu. Ya, jadi wirid-wirid itu memang dikompilasikan oleh para ulama untuk apa? Untuk mentazkiyah kita punya batin. Bukan sembarangan mereka bikin itu. Ada dosisnya. Ada di dalam Thariqah Ba'alawiyah itu namanya wirid sakron, Pak. Wirid sakron itu isinya ayat kursi plus doa. Doanya ngeri. Kenapa? Karena mendoakan kebinasaan bagi yang mengganggu hidup antum. Makanya saya nggak pernah baca wirid sakron, bisa dihitung pakai jari saya baca wirid sakron. Karena itu termasuk wirid yang panas. Sementara Syekh Yusri, nah ini pentingnya mursyid, guru kami mengatakan hizib-hizib seperti itu hendaknya dibaca bukan untuk ditujukan kepada manusia, bukan untuk ditujukan kepada orang, tapi hendaknya ditujukan kepada siapa? Iblis atau kepada jin yang jahat. Karena isinya serem. Ya Allah, siapa saja yang mau mengganggu saya, ibarat itu kalau kata orang Jawa, tumplekin lah tuh semua azab ke dia. Nah, kira-kira bagus nggak doa seperti itu? Kalau kepepet, ya mau apa lagi? Tapi batin kita, spiritualitas kita juga harus siap untuk wirid-wirid seperti itu. Makanya seperti komposisi obat, ya, nyebut Asmaul Husna aja, nggak pakai komposisi obat panas. Contoh, nyebut sifat-sifat jalal, nyebut misalkan ya Qawiyu ya Matinu, cuma nyebut ya Qawiyu ya Matin, tapi nggak baca wirid yang lain, nyebutin Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Nyebutkan misalkan Allah itu Muntakim, yang maha membalas, atau Qahar, yang maha menguasai. Itu nama-nama yang menunjukkan kepada keagungan Allah. Berat itu Pak di hati. Tapi coba tambahkan ya Alimu ya Khabir ya Latifu, ya Alimu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, baru dimasukkan di situ ya Latifu ya Khabir. Dimasukin Latif yang maha lembut, ya Aliyu ya Kabir yang maha tinggi kekuasaannya dan maha agung, ya Alimu ya Qadir yang maha mengetahui dan maha berkuasa, ya Alimu ya Khabir yang maha mengetahui dan yang maha Khabir juga mengetahui. Kemudian ya Latif ya Khabir, ya Latif dimasuki ya Latif. Latif itu artinya lembut. Itu komposisi seperti itu tidak diketahui kecuali oleh para ulama tasawuf. Dan Ratibul Haddad itu dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada kholfiyahnya, ada sejarahnya. Karena orang-orang di Hadramaut tempo dulu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulamanya itu datang ke beliau bertanya soal apa? Soal kenapa kok banyak orang Syiah yang mulai datang ke Hadramaut? Bagaimana cara kami itu untuk memproteksi batin kami agar kuat? Akhirnya beliau tulis yang namanya Ratibul Haddad. Dibaca Ratibul Haddad hingga sampai sekarang di Hadramaut itu nggak ada sama sekali orang Syiah. Nggak ada sama sekali. Itu namanya terapi. Nah makanya terapi seperti ini diperlukan juga. Jadi terapinya ada dua. Kalau orang non muslim dengan orang yang mendewakan akal, kalau mau kita terapi pakai wirid, kita bacakan wirid gitu orang non muslim, mempan nggak? Nggak mempan. Jadi terapinya apa? Kita menggunakan ilmu akidah. Tapi misalkan ada orang udah masuk ke dalam agama Islam, sholatnya susah, ibadahnya susah, dikasih tahu pakai logika, disuruh ke majelis taklim nggak mempan. Terapinya diapain? Diajak baca wirid.
diajak zikir. Itu terapinya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Antum lihat terapinya Ustadz Arifin Ilham. Apakah banyak ilmu yang beliau sampaikan seperti katakanlah di dalam pembahasan ilmu fikih? Enggak. Apakah ilmu yang beliau sampaikan juga berkaitan dengan ilmu akidah yang jelimet seperti yang saya sampaikan? Enggak. Ilmu yang beliau sampaikan berkaitan dengan apa? Zikir, bagaimana mengagungkan Allah. Nah, itu terapi buat sebagian orang. Jadi nggak pantas bagi kita menghina apa yang beliau lakukan atau menghina apa yang selain beliau lakukan. Itu cara yang benar di dalam memandang masalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Sababu itlaqi musamma ahli sunnati wal jamaah. Kenapa dinamakan ahli sunnah wal jamaah? Sababu hadzal laqab dinamakan ahli sunnah wal jamaah sebabnya huwa wurudun nusus. Ia adalah karena adanya teks-teks asy'ariyah di dalam syarak bidzalika tentang itu. Fa yusammauna ahli sunnah, maka mereka dinamakan ahli sunnah. Bukan karena kita bikin pendaftaran misalkan seperti NU harus punya kartanu. Seperti Muhammadiyah harus punya kartu Muhammadiyah. Ahlus sunnah wal jamaah lahir dari proses pergulatan sejarah, akan tetapi secara penamaan ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ditamasukihim bi sunnati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makana ali ashabul kiram, dan apa-apa yang diperlukan oleh para sahabat fil akidah, di dalam akidah. Jadi nggak cukup mengikuti sunnah Nabi dalam pakaian. Gak cukup mengikuti sunnah Nabi juga dalam pemikiran, hendaknya semuanya harus kita berusaha ikuti. Fayutlaqu musamma ahli sunnah fi muqabili musamma ahli bid'ah. Maka ahli sunnah ini adalah terminologi yang diletakkan oleh para ulama untuk berhadapan-hadapan dengan ahlul bid'ah. Kalau orang-orang yang tetap di atas sunnah namanya ahlul sunnah, orang-orang yang keluar dari jalan sunnah namanya ahlul bid'ah. Ja'a fil hadis syarif, di dalam hadis disebutkan taraktu fikum ma in tamassakum bihi falan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Saya tinggalkan dua hal yang kalau kamu pegang akan tersesat, kitab Allah dan sunnahku. Wa qala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan juga khulafa' rasyidun setelahku. Itu lafaz sunnah. Jadi ahlu sunnah adalah orang-orang yang ngikutin Nabi dan ngikutin khulafa' rasyidin. Wa musamma al-jamaah ma'khudun min qawli sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taftariqu hadhihi ummah ala 73. Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan ini bukan artinya memang angkanya 73, meskipun ulama-ulama semisal Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menuliskan dalam kitabnya 73 ya. Tapi sebenarnya lebih banyak. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Nah, lafaz kulluha finnar ini diperdebatkan oleh para ulama hadis. Bahkan status hadis ini masih jadi perdebatan. Ada yang mengatakan mutawatir, hadis ini nggak bisa ditolak. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, berarti harus ditolak dalam masalah akidah. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairi berarti tidak bisa diterima secara mutlak. Ada yang mengatakan diterima mutlak, ada yang mengatakan tidak diterima sama sekali, ada yang mengatakan diterima tapi nggak mutlak. Jadi yang mengingkarinya ini belum tentu masuk neraka. Kalau kita ambil asumsi yang pertama, masuk neraka mengingkarinya. Kalau ambil asumsi yang kedua, ya tidak masuk neraka mengingkarinya. Kalau kita ambil asumsi yang ketiga, nggak masuk neraka tapi dosa besar. Nah, di situ kita di dalam derajat hadis saja para ulama sudah khilaf. Makanya nggak sembarangan kita bisa menghukumi orang itu kafir. Harus ada namanya majlisul qadha. Harus ada hakim yang memutuskan itu. Berat Bapak Ibu sekalian. Ada kitab yang ngeri sekali kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Kitab-kitab seperti itu kalau jatuh ke tangan orang yang salah, saya yakin akan mudah sekali mengafirkan orang, semudah membalikan telapak tangan. Jadi ada kitab-kitab begitu ditulis oleh ulama salaf.
Kalau ngomong ini kafir. Kalau begini kafir, ini kafir. Isinya begitu. Setiap paragraf ada kata kafir. Ulama yang gitu apa ulama sembarang? Bukan ulama sembarang. Tapi kitab itu memang bukan untuk orang awam. Orang saya ya katakanlah yang nggak awam-awam banget lah, ketika baca kitab itu ngeri sendiri Pak. Dan memang isinya ya bisa diterima. Bisa diterima. Misal ada orang yang tertawa ketika teman yang ada di depannya mengatakan, Nabi Muhammad itu pedofil. Nauzubillah. Terus di depannya, orang di depannya, Muslim KTP-nya dua-duanya ketawa. Hahaha. Orang yang ngomong dan orang yang ketawa kafir. Itu permisalan aja dari satu kitab itu. Jangan sembarangan kita. Al-Quran, kitab dongeng, ketawa. Wassalam. Tapi coba bayangkan kalau kitab ini dipegang sama orang awam. Wow. Ntar semua temennya dikafirin sama dia. Makanya itulah pentingnya kita belajar punya guru. Karena nggak semua kitab itu bisa kita baca sendirian. Oh iya, masih berapa menit lagi Ustaz? Katanya saya sampai jam 9, betul Pak? Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita sering membaca Al-Quran bahwa banyak yang sudah meninggal ribuan tahun itu menyesal, kepengen hidup kembali karena perbuatannya yang lalu. Nah sekarang banyak kejadian-kejadian yang kok tidak jadi pelajaran untuk semua kita ini, seperti Menteri Agama mengatakan orang yang berblokir itu tanda-tanda radikalisme. Berarti saya radikal Pak. Saya memandang muka Ustaz ini penuh aura yang penuh, yang berwudu, yang habis Quran. Kok bisa dikatakan seperti ini? Padahal beliau itu Menteri Jenderal. Dan kenapa tidak ada action dari pemerintah untuk menggantikan orang-orang seperti ini? Iya Pak. Baik, ini pertanyaan jebakan. Ini jangan di-post ini. Bahaya ini kalau di-post ini. Ya, baik. Bapak mau jawaban saya jujur atau jujurnya sedikit? Apa semuanya jujur? Jujur. Itu memang sudah dibuat begitu. Itu memang sudah dibuat begitu. Itu sengaja. Begini Pak. Negara itu tergantung dengan tingkat kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi bergantung dengan stabilitas politik. Ini kalau kita bicara dari segi ekonomianya. Kenapa ekonomi kita nggak membaik? Series of events. Karena dari 2019, bahkan dari sebelum 2019, dari Ahok sampai sekarang, kita tidak pernah berhenti bertengkar. Dan itu ada grand design-nya. Paling tidak itu yang saya yakini. Itu pertama. Yang kedua, Nabi sudah mengatakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Kalau satu hal itu diberikan kepada seseorang yang bukan pakarnya, maka tunggulah kehancurannya. Itu Nabi sudah mengatakan begitu. Jadi saya yakin Pak Menterinya itu nggak salah, tapi orang yang ada di balik dia yang nyuruh dia begitu. Siapa itu? Allahu a'lam. Saya yakin dia stres karena bukan bidangnya. Kalau kita mau jadi menteri agama itu kita harus menguasai berbagai macam cabang ilmu, minimal satu kita fokus itu.
Misalkan ahli Quran tapi lainnya kepegang, ahli hadis tapi lainnya kepegang, ahli tafsir tapi lainnya kepegang. Selama ini kan kita punya menteri, alhamdulillah lah, mayoritasnya ahli agama lah. Kalau statement kontroversial atau perbuatan kontroversial itu lain soal. Tapi paling tidak ketika dia ngomong nggak jadi lelucon. Tapi saya hendak moderat. Saya katakan apa yang disampaikan Pak Menteri itu ada benarnya di sebagian kecil kasus. Contoh, ada masjid di daerah Kemanggisan, Palmerah. Saya pernah ngajar di situ. Ada anak good looking masuk, lagi ngapal Quran, suruh jadi imam. Setelah dia disuruh jadi imam, dia intervensi ke pengurus. Saya nggak mau ngomong lanjut, tapi banyak dana yang dikorupsi di situ. Setelah itu dana itu dikorupsi kemana? Saya tidak mau bilang subsidinya kemana, tapi dikorupsi buat apa? Mendatangkan ustadz-ustadz yang pro dia. Akhirnya semua amalia dibid'ahkan, disesatkan. Itu terjadi. Jadi yang disampaikan menteri itu bukan 100% salah. Salah. Tapi ada loh Pak kasus yang begitu memang. Tapi nggak bisa lantas satu kasus itu dipakai untuk menghukumi seluruhnya. Itu seperti insya Allah ya, saya nggak tahu ya, entah sengaja entah enggak. Tapi kalau sampai disengaja ya tujuannya adalah untuk membuat kacau bangsa ini, restless. Ibaratnya bangsa ini dibuat tidak pernah istirahat, sengaja dibuat tidak pernah istirahat. Dari awal kan sebenarnya kalau mau membuat bangsa ini istirahat, tunjuklah menteri agama yang diterima oleh mayoritas umat Islam, yang sedikit kontroversinya. Misal kita bisa tunjuk Dr. Mukhlis Hanafi, wakil ketua organisasi Al-Azhar Internasional. Beliau selain hafal Quran di Sunan Pandanaran, juga tim lajnah terjemah, dosen, putra terbaik, dan juga terbaik di Al-Azhar dulunya. Dan gak pernah ada masalah di dalam kasus politik. Dan yang semisal, tunjuk yang seperti itu, paham kalau bicara. Jenderal yang selama ini menitah harus berdiplomasi dengan gaya seorang menteri agama yang hendaknya menguasai agama, sulit. Jadi kalau ada blunder dari Pak Menteri Agama, Pak, ya saya mohon maaf lah, itu semua kesalahan berpulang kepada yang nunjuknya. Saya yakin Pak Jokowi ketika nunjuk itu juga bukan mau beliau. Yakin Pak, kabinet itu semua adalah susunan Pak Jokowi. Itu bukan mau beliau. Ada orang yang dibalik itu, bukan cuma satu orang, mungkin banyak orang. Dan dibalik orang-orang itu ada lagi orang-orang. Maunya apa? Supaya kita ribut terus. Makanya kontroversi itu selalu digoreng terus. Apalagi ya, mau nggak mau kita harus mengakui ada kepentingan politik. Contoh Puan Maharani bilang semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Ini sebenarnya kalau saya pribadi nggak usah terlalu masalahin. Orang suara dia minoritas. Tapi ada yang mau menggoreng isu itu, tapi lantas ada hikmahnya. Akhirnya Ustadz Abdul Somad tampil di TV One menjelaskan bagaimana ulama-ulama Rana Minangkabau sangat menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu jawaban saya, Pak. Itu nggak usah dipercaya kalau ada langsung dipercaya gitu. Tapi kita bisa melihat loh yang apakah para habaib itu radikal? Para habaib itu kan ganteng-ganteng ya. Apakah radikal? Jangan gitulah ya. Ustadz Amir Ma'ruf ini kurang ganteng apa? Hafal Quran lagi. Ustadz-ustadz yang ada di Asyari ini kan ganteng-ganteng. Apakah pernah gitu radikal? Ya, kan enggak. Jadi ya, itu terlalu kompleks ya kalau mau dibahas. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, ada lagi Pak yang mau didiskusikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita tanggapan ataupun cara bagaimana menanggapi orang-orang yang selalu mengatakan cukuplah kita dengan berbuat baik, tidak merugikan orang, melakukan hal-hal yang tidak merugikan seseorang, ya sholat kalau kita sempat, zakat kalau ada aja lebihnya, puasa kalau enggak. Saya sering menemui orang-orang seperti itu, baik di wilayah Indonesia ataupun di luar negara. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, hadis Nabi itu, jadi ada orang Badui Bapak datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ara'aita in sholaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Apakah kalau saya itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah saya itu akan masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi, kamu akan masuk ke dalam surga. Artinya Pak, kalau kita bikin yang wajib saja, maka kita pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi pertanyaan saya, Nabi di akhir hadis itu berkata, aflaha in shadaq. Dia akan masuk surga kalau dia jujur. Ibadah sholatnya sudah jujur belum? Zakatnya sudah jujur belum? Jujur ini kan maknanya bukan yang sisa, Pak. Jujur ini maknanya bukan yang bekas. Sholat 5 waktu yang jujur, sholat 5 waktu yang betul-betul menghamba kepada Allah. Bukan cuma sholat 5 waktu memenuhi rukun dan syarat. Zakat yang jujur adalah zakat yang betul-betul diberikan karena kesadaran untuk membersihkannya dari dosa-dosa yang mungkin pernah dia lakukan kepada Allah. Bukan semata-mata membayarkannya. Kenapa ada amalan sunnah? Karena amalan sunnah itulah yang akan menambal dari kekurangan etika kita. Orang kalau salah rukun dengan salah syarat, tidak mungkin bisa ditambal dengan amalan sunnah. Hanya bisa diulangi. Misalkan sholat subuh 1 rakaat, bisa nggak ditambal pakai amalan sunnah? Nggak bisa. Amalan sunnah itu fungsinya apa? Untuk menambal niat yang salah. Fungsinya apa? Untuk menambal daripada ketidakkhusyuan pada saat beribadah. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada orang seperti ini? Ya bilang saja, kalau kamu seperti itu ya saya doakan kamu masuk surga, tapi surga yang paling bawah. Bilang gini, hanya bisa melihat Allah setiap hari Jumat. Kamu gak tersiksa. Hanya bisa melihat Tuhan kamu setiap hari Jumat. Sementara surga yang lain melihatnya setiap hari. Ada yang melihatnya kapan saja dia mau. Ya kalau misalkan itu pilihan dia, ya biarin aja. Yang penting diri kita jangan seperti itu. Jadi itu adalah godaan yang Allah ciptakan. Apakah kita itu jadi orang yang sombong atau tidak? Jadi ketika kita nasihati itu ada porsinya. Ada porsinya. Jangan sampai kita terlalu ini itu soalnya. Nah kemudian lihatlah kondisinya. Kalau di luar negeri, terutama di negeri barat, saya kira untuk melaksanakan yang wajib saja sangat berat sekali. Karena tengok kanan you can see, tengok depan you can see, tengok kiri you can see. Kalau dia ada belakang juga isinya you can see. Jadi I can see semua. Meskipun dia cuma sholat 5 waktu, nggak cuma ya. Meskipun dia hanya dalam tanda kutip sholat 5 waktu, tapi dirinya menahan dari yang haram, ya sudah pasti akan masuk surga. Jadi harus proporsional. Baik, ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib. Tadi Habib sampaikan bahwa Rasulullah menginginkan kepada kita agar hadis melaksanakan kita di sana. Pertanyaannya justru adalah bagaimana sebenarnya kita harus melaksanakan titipan dari Rasulullah terkait dengan Al-Quran dan hadis, mengingat bagi kami yang masih
yang memang mungkin dari kecil tidak sekolah di madrasah atau masuk pesantren yang baru sekarang kita dalamnya terkait dengan banyaknya cabang ilmu. Ada dari akidah, ada fikih. Nah, itu membuat kita malah jadi bingung. Dari mana kita harus mulai? Baik. Akhirnya kadang-kadang ada teman yang bilang, kalau kamu banyak tahu hukum, kamu gak jalankan dosa. Lebih dosa tahu, jangan dosa. Akhirnya Baik, ya, terima kasih. Ini masalahnya lari kepada hukum taklid fil akidah wal fiqh. Hukumnya kita membebek di dalam masalah akidah dan fikih. Begini, dilihat orang itu. Kalau orang itu adalah orang yang hidup di lingkungan ustadz, kiai atau habaib yang alim dan lurus, atau paling tidak meskipun tidak lurus-lurus amat, ngikuti yang lurus, maka dia berdosa kalau dia cuma membebek saja. Apalagi sampai nggak mau tahu. Saya ditanya beberapa minggu yang lalu, ini ada artis perempuan mau memerankan jadi suster Kristen di dalam film. Hukumnya apa? Haram. Nanti kalau masuk kubur ditanya sama malaikat, kamu kenapa memerankan jadi suster Kristen? Ya itu kan profesionalisme saya. Emang malaikat tahu Pak? Peduli sama profesionalitas kita? Orang sama corona aja dia nggak peduli. Emang kalau dia mau cabut dia tanya, lu corona nggak? Gue pakai masker dulu ya. Sikat aja. Di samping rumah kamu, di sekitar rumah kamu nggak ada guru, nggak ada ustadz, ada. Ditabokin sama malaikat. Salah. Kenapa? Karena kamu tidak mau belajar. Kalau prinsipnya tahu agama saja, nggak usah tahu agama, nggak usah tahu hukum, nanti supaya kita itu tidak berdosa, mendingan sekalian nggak usah cari uang. Karena di dalam uang itu ada hukum. Di dalam uang itu ada hukum. Nggak usah punya rumah, karena di rumah itu ada hukum. Nggak usah punya mobil, karena di mobil itu juga ada hukum. Itu pertama. Yang kedua, taklid dalam masalah akidah itu tercela. Misal ada orang di kampung, dia cuma tahu Allah itu satu. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Tapi kalau di sekitarnya ada ulama, dia dosa. Kenapa? Harusnya dia tahu qul huwallahu, dia harus tahu itu. Ada orang mengatakan Allah itu ya pasti mengetahui. Apakah dia dianggap berdosa kalau nggak belajar dalil lebih lanjut? Kalau dia cuma ikut-ikutan gara-gara ustadznya ngomong, dosa. Dia harus tahu bahwasanya Allah itu adalah zat yang alim, maha mengetahui, alim. Jadi paling betul adalah kita beramal soleh berdasarkan ilmu, karena tidak mungkin amal soleh itu diterima kecuali berdasarkan ilmu. Misal, gak usah pakai ilmu. Lagi datang Idul Kurban, yang dipotong tikus, kan saya capek juga nangkepnya. Mendingan saya sembelih. Apa mau terus kita bodoh seperti itu? Rusak lama-lama agama ini. Akhirnya itu dia yang kata Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an minan nas walakin yaqbidul ilmi qabdul ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan dicabut sekonyong-konyong, akan tetapi dengan mematikan ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai kalau enggak ada seorang ahli ilmu, ittakhadhu ru'usan juhalan fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Jadi akhirnya yang dijadikan pedoman adalah orang-orang yang tadi itu bodoh, enggak mau belajar. Nah terus gimana kalau misalkan kita baru mulai? Nggak ada istilah baru Pak. Sejarah mengatakan Imam Abi Syuja mulai belajar umur 80, dikasih umur 160 tahun. Itu pengarang goyah wa takrib, matanya sampai sekarang teks agamanya dipakai. Jadi kalau mau belajar dari awal, belajar akidah udah jelas nih, ini ada. Belajar fikih, belajar kitab, nama kitabnya itu takrib, matan takrib. Isinya nggak ada dalil tertulisnya, tapi semuanya ada dalilnya. Cuma 50 halaman. Mulai dari masalah toharoh sampai masalah jihad, mulai dari masalah sholat sampai masalah zakat, mulai dari masalah tayamum sampai masalah waris, ada semua di situ.
Mau belajar tasawuf, ya belajar sama ahlinya. Misal Kiai Haji Ahmad Shodiq, belajar sama beliau. Atau Dr. Arozi Hashim, belajar sama beliau. Nah ini saya kira penting ya. Terus kalau misalkan saya belajar nggak sampai full, apakah saya itu akan tersesat? Ya enggak. Kalau kita meninggal pada saat proses belajar, mati syahid. Jadi nggak ada ruginya kita duduk di majelis ilmu. Itu adalah setan ya, berusaha mempengaruhi. Mendingan kamu jangan tahu ya. Jadi tinggalkan yang itu. Baik, saya kira. Oh terakhir, Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagaimana kita ketahui pendengaran masyarakat Islam ini berkembang-kembang dengan tokoh-tokoh kita yang masuk medsos sesuai akidah saling. Banyak juga ada yang mereka juga berilmu tapi dia menyesatkan yang lain. Ya. Kan itu sesuatu yang mudah mengkabarkan karena menganggap ini bid'ah, ini bid'ah. Begitu luar biasa mereka juga berilmu. Kedua adalah mengenai silat. Saya ini masalah yang cukup kontroversial. Bahkan ada bukunya terakhir yang disambung dengan dan ini seperti ini. Pengertian tidak sembarangan mengatakan kafir. Ini gimana Ustaz? Karena kan sama-sama mengaku. Walaupun ada versi-versi lain yang mengatakan sistem politik dan sebagainya. Saya kira kedua itu harus jadi karena ini cukup serius ya bagi supaya untuk menjaga kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama fenomena ustadz yang juga berilmu tapi suka bid'ahkan. Yang kedua fenomena Syiah. Ya. Ustadz yang berilmu dan suka membid'ahkan, ya berarti ilmunya kalau dikatakan suka membid'ahkan itu artinya kan dikit-dikit vonis yang keluar. Ini biasanya yang seperti ini jarang diskusi dengan lawannya. Jarang ketemu dengan lawannya. Makanya setengah-setengah. Ada juga yang mohon maaf Pak, saya sampaikan mohon maaf, tapi harus saya katakan kurang ajar. Ngomong begini, tahlilan itu menyediakan makan untuk arwah. Sejak kapan orang tahlilan menyediakan makan untuk arwah? Untuk tamu Pak, ya Allah, tamunya itu lapar pengen makan. Tapi tuh Ustadz terkenal ngomong begitu. Itu terus terang saya bilang ya mohon maaf banget ini. Ya sangat kurang ajar. Fitnah itu. Dan yang posting video itu artis baru hijrah. Yang artis itu yang baru hijrah itu ikut acara maulid di Living World sama saya, amplopnya diterima, maulidnya dibid'ahkan, bisa baik loh. Ya kan begitu, itu fenomenanya. Jadi paling bagus begini, kalau misalkan ketemu Pak, siap nggak diskusi dengan ustadz ataupun kiai ataupun habaib yang nggak sepakat dengan Anda? Kalau misalkan Bapak lihat intensitasnya tuh udah tinggi gitu, ini bid'ah, tanya aja, kira-kira Ustadz siap gitu. Masjid Asy-Syarif siap untuk memfasilitasi gitu. Nah kan gitu, kita ngapain pusing-pusing gitu kan? Daripada orang awamnya puyeng, mendingan orang awam tuh kan kalau kita lihat Mike Tyson misalkan, ngomong sendiri gitu kan, kita kan nggak seru Pak. Terus yang satunya Evander Holyfield bilang Mike Tyson nggak pinter apa, udah mendingan langsung disatuin di satu ring sekalian udah. Supaya apa? Kelihatan, ukhuwahnya juga terjaga. Kalau perlu diskusinya itu gak usah jauh-jauhan gitu, dekat begini berdua, ya. Sampingan. Biar bisa apa? Cair. Kita ini mungkin sering begitu karena jarang ngobrol. Karena jarang ngobrol bareng. Coba kalau duduk bareng, apa berani dia bid'ahin? Nah kan Ustadz yang tadi itu duduk sama Kiai Ahmad Shodiq misalnya. Berani nggak ngebid'ahin Kiai Ahmad Shodiq? Atau sama Ustadz Amin Ma'ruf? Berani nggak dia bid'ah? Ya kan, jadi kita juga, saya tuh punya teman salafi banyak Pak, banyak ya. Tapi karena banyak pegaul, akhirnya nggak gampang keluar vonis itu. Dia cuman nggak mau zikir jamaahan aja, dia cuma nggak mau karena dia menganggap lebih valid dalil yang tidak zikir jamaah. Kalau zikir jamaah ini dalilnya 27 hadis Pak, mayoritas sahih. 27 hadisnya itu. Nah itu ya. Terus kalau soal Syiah, batasannya apa? Kita itu nggak mudah mengkafirkan begini. Takfir itu ada batasnya. Memang ada orang kafir.
Kalau misalkan dia mengatakan satu hal kafir, tapi begini, kita jangan mengatakan vonis orang itu kafir, kamu kafir enggak. Bilang aja, kalau kamu mengatakan bahwa Allah ada dua, itu sudah kufur. Jadi pakai lafaz kalau saja. Kalau kamu sudah kufur, kamu harus syahadat ulang. Itu kenapa? Karena kita itu bukan seorang hakim atau pemerintah. Kalau pemerintah dia boleh ngomong, majelis agama misalkan, pengadilan tinggi agama, itu kan fungsinya juga sebenarnya harusnya ke situ, menentukan orang itu kafir atau tidak, pengadilan agama itu. Kalau di Malaysia begitu, kuasa jawatan agama itu ada, pengadilan tinggi agama, pengadilan mahkamah syariahnya ada. Misalkan ada dua orang berseteru permasalahan ini bid'ah atau tidak, larinya ya ke pengadilan agama. Kalau sekarang larinya ke ustadz, ya ustadz tergantung pesanan sponsor kan. Mana amplop yang lebih tebal? Bid'ahin aja lah, nanti kamu akan saya kasih mobil ustadz. Jangan bid'ahin, jangan kafirin, jangan sesatin. Anggap aja semuanya sama. Sama, salah dulu, salah juga. Makanya saya katakan terus terang saja, mana yang salah ya salah. Misal, Syiah meyakini Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tidak sah kekhilafahannya, ya itu sesat. Itu sesat. Kalau mengatakan tidak sah, kalau mengatakan Sayyidina Ali lebih utama jadi khalifah, itu masih bisa kita katakan sah-sah saja. Kenapa? Karena di zaman dulu sahabat ada yang meyakini begitu. Tapi tidak sampai menyesatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau sampai tingkat mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya maaf lah. Ya mohon maaf lah. Kalau kamu mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kafir, maka perkataan kamu itu menunjukkan kekufuran. Dan orang yang punya kekufuran sudah kafir. Paling begitu saya ngomong. Makanya saya kalau ketemu sama orang Syiah, bacain rotib aja mas. Serius. Nah, saya bacain rotib aja tuh. Nanti dia lama-lama ini mulai gitu agak goyang. Ketika sudah agak goyang-goyang dikit baru bilang sambil minum gitu. Kenapa ya Sayyidina Ali itu bukan gitu. Kenapa ya Nabi Muhammad SAW anak laki-lakinya meninggal semua? Tidak mikir itu. Kenapa ya? Al-Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, Abdullah meninggal. Jadi ya, terus saya jawab, itu sebabnya karena Allah tidak menginginkan agama ini adalah untuk dijadikan alat kekuasaan, monarki dan kekeluargaan. Seandainya saja pada hidup, pasti larinya harusnya ke anak. Tapi anaknya ditakdirkan meninggal. Jadi bukan urusan keluarga agama ini. Agama ini adalah urusan umat, meskipun keluarga Nabi juga wasiat Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan setelah saya pemimpinnya adalah fulan. Jadi kita harus detil di dalam membedakan masalah. Di dalam muamalah kita baik-baik aja dengan orang Salafi, baik-baik aja, mereka Muslim, orang Syiah juga ya baik-baik aja. Dalam muamalah misalnya kita berbisnis dengan mereka ya silakan. Akan tetapi kalau sudah masuk ke dalam ranah diskusi akidah, di situ kita harus tegas berilmu. Baik, saya kira jawaban yang sangat kurang memuaskan, harusnya dibikin materi khusus ya membahas soal ini, karena ini soal yang agak pelik juga, banyak yang harus diperjelas. Baik. Sedikit Ustaz ya. Yang sangat saya kira sangat penting ya. Karena kebanyakan terjadi membiarkan dengan mudah ya. Itu karena adanya ijtihad. Karena kan begitu saja. Ijtihad yang benar itu dua makna. Satu makna. Padahal kalau itu salah membuat perpecahan, itu kan lebih berbahaya. Kenapa masuk dalam pahala? Ini benar. Baik. Nasihat itu hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajran wa idza hakamal hakim fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Itu di dalam ijtihad yang diakui.
Ijtihad yang diakui adalah ijtihad yang tidak ada teks yang betul-betul kokoh. Nggak boleh orang berijtihad Allah dua. Karena sudah ada qul huwallahu ahad. Nggak boleh orang berijtihad sholat subuh itu 5 rakaat. Karena sudah ada teks 2 rakaat. Jadi ijtihad yang diperbolehkan adalah ketika tiada teks. Maulid ada teksnya? Nggak ada. Ijtihad. Bikin kajian ada teksnya? Nggak ada. Ijtihad. Zakat profesi ada teksnya? Nggak ada. Ijtihad. Nggak ada secara langsung mengatakan maulid Nabi sunnah, nggak ada. Tapi ijtihad ngambilnya dari Quran dan Sunnah. Apa dalilnya dari Quran dan Sunnah? Banyak di dalam surat Maryam 15 dan 33. Wassalamun alayya yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan, hari di mana dia dimatikan, hari di mana dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ayat 33 begitu Nabi Isa alaihissalam. Logikanya kan Allah mengucapkan selamat hari raya. Hari kelahiran kepada Nabi Yahya, hari matinya disebutkan itu haul, akhirnya ada peringatan haul, itu namanya ijtihad. Dan diakui. Kemudian ijtihad itu harus dilakukan oleh orang yang punya kapasitas minimal hafal 400.000 hadis. Kita cuma punya duit 400.000 mau ijtihad. Ini yang kadang jadi masalah. Jadi tanya, ini ijtihad saya. Ada orang bilang begitu, Ustaz bilang gitu ada. Ini ijtihad saya. Lu hafal berapa hadis? Kadang begitu, makanya rusak. Ya. Dalilnya tadi dalil ijtihadnya benar dapat 2, salah dapat. Tapi dipegang sama orang yang nggak ngerti, makanya akhirnya dikatakan ini kan ijtihad. Itu ijtihad. Jadi untuk mengetahuinya, ya ruang diskusi, Pak. Kenapa 4 mazhab itu bertahan sampai sekarang? Karena jadi bahan perdebatan di kalangan ulama sendiri. Saling berdebat mereka, tapi debatnya pakai ilmu. Diskusinya pakai ilmu. Lah ini mau membid'ahkan tapi nggak mau diskusi, bagaimana? Kan kesian orang awam kalau caranya seperti ini. Jadi diskusi baik-baik, duduk baik-baik, habis itu ngopi sama-sama, salaman sama-sama, berpelukan sama-sama. Oh ya sudah, kalau ternyata kita nggak sepakat, kita saudara. Lah bagaimana mau begitu? Orang mereka duduk sama kita aja di tahzir. Oh kamu mau saja duduk sama Habib guys, mau aja kamu. Makanya kalau misalkan nih, saya lagi di kantor ngajar, biasanya nggak suka langsung jamaah berdiri, hari. Lah duduk sama kita aja itu sudah mulai di. Saya punya teman Pak, orang Wahabi, orang Salafi. Gara-gara duduk sama saya, ikut kajian saya, langsung divonis. Ini nggak pantas untuk ikut jamaah kami. Antum nggak kokoh katanya. Jadi itu memang. Lagi mana kalau misalkan caranya seperti itu? Kok kita jadi disuruh musuhan? Kalau saya bilang sama murid, apakah boleh saya duduk di majelis mereka? Boleh. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang janggal, antum tanya sama saya. Boleh. Bahkan murid-murid saya di Masjid An-Nasr itu saya suruh hadir. Nanti kalau ada pengajian Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, antum hadir. Dia kan membahas soal ini. Antum tanya nih pertanyaannya gitu. Saya jawab Pak. Kalau Ustaz dari organisasi fulan yang sudah dibubarkan itu datang mau menjelaskan soal kodok dan kodar yang menyimpang, antum hadir aja nggak apa-apa. Nih pertanyaannya titipan dari saya. Direkam, nggak bisa jawab. Imam Asy'ari begitu. Dulu gara-gara orang Mu'tazilah mimpin, beliau itu di depan nggak boleh masuk. Nah, kalau beliau masuk majelisnya bubar. Akhirnya beliau nyuruh emak-emak nyelipin kertas ke emak-emak, suruh tanya. Kalau kamu tanya ini dia akan jawab gini. Nanti kalau dia jawab gini kamu jawab gini. Bubar semua majelisnya. Di Basrah nggak ada lagi majelis Mu'tazilah. Nah, disitulah Pak artinya kita harus piawai di dalam melihat. Dan alhamdulillah Masjid Asy-Syarif ini konsisten dengan coraknya yang toleran tapi juga tidak kebablasan, konsisten dengan coraknya yang moderat dan juga bisa mengayomi dan memberikan manfaat secara keilmuan. Tinggal kitab saja nih yang belum. Jadi Ustaz Amir ini
saya harap bisa mendatangkan pakar fikih yang memang ngaji kitab, jadi jamaahnya pegang kitab. Hatam misalkan 1 tahun kan enak. Mulai dari toharoh, mulai istinja, mulai siwak, mulai tayamum, mulai pakai khuf, mulai zakat fitri, mulai zakat mal, mulai zakat an'am, kemudian mulai zakat ziro'ah, mulai masalah waris, mulai nanti masalah rumah tangga, mulai masalah tolak, mulai masalah ilah, mulai masalah li'an, mulai masalah jihad, mulai masalah sial membela diri. Gimana kalau kita membunuh pada saat kita mau dibunuh? Kelar nggak? Kelar. Antum ikut 10 tahun kajian, kalau nggak pegang kitab nggak kelar antum belajar. Anda jamin. Orang kitabnya juga harganya cuma 60.000, tipis bukannya tebal. Jadi tergantung. Masjid itu harusnya seperti itu. Bikin kajian yang viral boleh, cuman kajian-kajian pembentukan karakter keislaman yang kokoh ini ya hendaknya dimulai dengan kitab para ulama. Nah, saya kira begitu saja, Pak. Jadi nanti saya biar diskusi dengan Ustaz Amir ya, bagaimana beliau ini sebenarnya tahu banyak karena beliau juga nyantri juga, jadi beliau ini tahu banyak juga soal kitab-kitab yang dipelajari. Nah itu nanti bisa didiskusikan mana yang lebih pantas buat dipelajari oleh teman-teman di bapak-bapak di Asyarif ini. Ya minimal meskipun bapak-bapak sudah pernah belajar, tapi nyemangatin yang muda-muda gitu. Dengan duduknya bapak di sini ngajarin kami yang sudah tahu dan sudah alim saja kami duduk. Apalagi kamu yang masih muda, kamu harus duduk. Saya kira begitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca salawat dan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.